Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 Manajemen Proyek Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan manajemen proyek tugas akhir untuk Prodi Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Del. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek tugas akhir ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusua Parsian Batubara dengan NIM 12S1190029 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Sotajulu dengan NIM 129S112S19027. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jamie Chris Bonar Sirait dengan NIM 12S19030. Terima kasih. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek tugas akhir untuk Prodi Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Del. Business case. Eksekutif summary. Pembangunan sebuah aplikasi manajemen proyek tugas akhir untuk Prodi Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Del masih bersifat manual, yang menyebabkan manajemen tugas akhir ini menjadi kurang baik atau efisien untuk digunakan. Misalnya, saat pengumpulan dokumen tugas akhir secara manual dilakukan melalui email, di mana email merupakan umum dan dapat menerima pesan dari pihak manapun, bukan hanya dari Institut Teknologi Del saja, sehingga dalam perkembangan penelitian tugas akhir yang dilakukan Institut Teknologi Del menerapkan Learning Management System atau LMS. Untuk mendukung berjalannya proses tersebut, LMS yang digunakan untuk mendukung proses tersebut adalah CIS, di mana dapat menyampaikan informasi umum terhadap mahasiswa, dan e-course digunakan untuk mengumpulkan artefak yang mendukung secara general. Karena kasus tersebut, ITDAL berencana membangun sebuah aplikasi untuk manajemen proyek tugas akhir pada Prodi Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Del, di mana aplikasi ini akan digunakan oleh setiap mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya. Aplikasi ini akan digunakan sebagai alat yang mendukung penelitian tugas akhir, seperti mengumpulkan segala bentuk file yang dibutuhkan, jadwal, waktu, dan lainnya. Adapun alternatif yang ditawarkan dalam pengembangan aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini adalah dapat menggantikan LMS yang dibeli atau disewa sebagai alat yang mendukung secara penuh dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi melalui penelitian tugas akhir sistem informasi. Dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa dan dosen dapat membuat jadwal untuk melakukan bimbingan. Sistem ini juga mampu menyimpan seluruh proses tugas akhir dalam satu direktori sehingga lebih mudah untuk mengaksesnya. Background. Perguruan tinggi wajib melakukan penelitian tugas akhir yang telah ditentukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dalam penyelenggaraan tugas akhir, Institut Teknologi Del menjadi salah satu instansi perguruan tinggi yang menerapkan dan menyelenggarakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk lulusnya pendidikan. Tugas akhir yang dilaksanakan akan sesuai dengan program studi yang diambil. Institut Teknologi Del dalam mengerjakan tugas akhir saat ini, mahasiswa didukung oleh Learning Management System yang digunakan secara umum oleh mahasiswa. LMS digunakan secara general oleh mahasiswa Institut Teknologi Del yang bukan sebuah sistem secara khusus dipergunakan untuk perguruan tinggi pengerjaan tugas akhir agar mahasiswa Institut Teknologi Del selain penggunaan LMS yang secara umum, Institut Teknologi Del masih menggunakan aplikasi lain secara terpisah. Digunakan untuk membantu proses tugas akhir. Dengan adanya sebuah sistem yang secara penuh mendukung pekerjaan tugas akhir,
Ini akan sangat membantu mahasiswa sistem informasi atau Institut Teknologi Dell dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir. Current situation. Awalnya, mahasiswa akan mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti tugas akhir. Syaratnya mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan tugas akhir setelah proses pendaftaran dilakukan. Maka dapat dilanjutkan pada proses penentuan kelompok tugas akhir, di mana kelompok dipilih sendiri oleh mahasiswa, lalu dikirimkan melalui link Google Form yang disediakan. Setelah itu, akan diperiksa dan dapat melakukan perubahan pada daftar kelompok yang telah diketahui. Mahasiswa yang memilih topik yang akan dibahas untuk tugas akhir, kemudian koordinator tugas akhir yang akan menentukan siapa yang menjadi dosen pembimbing dan dari setiap kelompok. Setelah dosen pembimbing ditentukan, maka setiap kelompok akan memulai pembuatan proposal. Ketika sedang melakukan proses pembuatan proposal, koordinator tugas akhir akan menentukan dosen penguji untuk mahasiswa. Kemudian koordinator tugas akhir akan mengirimkan link Google Form yang berisi persyaratan. Ketika kegiatan seminar proposal, dosen penguji melakukan penilaian secara manual yang biasanya ditulis di sebuah kertas, lalu menyerahkan kepada pihak BAK dan akan memasukkan nilai setiap mahasiswa. Kemudian pada tahap finalisasi, mahasiswa akan menghasilkan artefak-artefak selama tugas akhir. Setelah finalisasi selesai, maka mahasiswa dapat dikatakan lulus pada tahap sarjana. Description of problem of opportunity. Masalah atau masukan dalam pengembangan aplikasi manajemen proyek tugas akhir sistem informasi adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penelitian mahasiswa yang tidak dapat dilacak oleh koordinator tugas akhir. Kedua, jadwal pengerjaan tugas akhir dapat berjalan sesuai perencanaan. 3, setiap user yang terlibat tidak perlu lagi menggunakan aplikasi terpisah untuk pelaksanaan tugas akhir. Project MOV value. Pada project MOV value identifikasi area yang diinginkan. Pada finansial dibuat dampak finansial. Dibuat proyek aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengeluaran untuk mencetak artefak tugas akhir. Lalu dampak operasional, dengan adanya proyek aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjadwalan tugas akhir dan pemberian pengumuman mengenai tugas akhir. Meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan artefak tugas akhir, sehingga waktu yang diperlukan lebih sedikit. Dampak sosial, memberikan edukasi kepada mahasiswa dan dosen mengenai teknologi manajemen tugas akhir untuk meningkatkan kecepatan proses manajemen tugas akhir. Identifikasi nilai yaitu do more, di mana data-data yang diinputkan adalah secara terkomputerisasi sehingga proses pengolahan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Menentukan matriks. Ukuran ini menentukan tingkat keberhasilan proyek di mana dari segi waktu sehingga mempersingkat waktu pendaftaran tugas akhir pengumuman, penjadwalan dan pengumpulan artefak manajemen tugas akhir. Lalu menentukan target untuk MOV. MOV, target waktu yang akan dicapai untuk menyelesaikan proyek manajemen proyek tugas akhir adalah selama 14 minggu dengan rincian sebagai berikut. Di mana pada pembangunan aplikasi manajemen tugas akhir diselesaikan selama 90, mulai dari tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 3 Desember 2021. Di mana yang pertama melakukan Define Project Goal. Di mana pada Define Project Goal dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 19 September, di mana dalam Define Project Goal itu pembuatan proposal,
selama 3 hari, persetujuan proposal 3 hari, pencarian anggota tim 2 hari, dan menentukan biaya proyek. Lalu setelah menyelesaikan define project goal, maka kita ke tahap plan project, di mana plan project akan dilakukan selama 20 hari, dari mulai tanggal 10 September sampai dengan 30 September. Di mana pada plan project yaitu menentukan sumber daya, pembentukan anggota tim, menentukan ruang lingkup, menentukan jadwal, dan menentukan kualitas. Ini semua dilakukan dalam 20 hari. Lalu setelah plan project, maka akan masuk ke tahap execute project plan, di mana estimasi waktu yang akan dihabiskan yaitu 40 hari. Pada execute project plan dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 9 November, di mana dalam execute project plan itu kita akan melakukan desain aplikasi, membuat desain mockup logi, membuat desain mockup dashboard, mockup profil mahasiswa, membuat mockup profil dosen, lalu membuat mockup pengumuman, membuat mockup jadwal, membuat seluruh desain mockup, maka akan menghabiskan selama 40 hari. Lalu pada programming itu 10 hari, pada programming backend itu 3 hari, dan front end 3 hari. Lalu setelah programming akan dilakukan testing selama 5 hari, di mana testing melakukan testing terhadap backend dan front end, dan memberikan catatan list perbaikan. Lalu mendokumentasikan seluruh testing. Lalu setelah testing akan dilakukan instalasi program selama 5 hari. Lalu training klien selama 5 hari, maintenance juga 5 hari. Setelah tahap execute project plan, maka kita dapat masuk ke tahap close project, di mana dilakukan selama 12 hari, yaitu mulai tanggal 25 November sampai dengan 6 Desember. Setelah close project, maka evaluation project dilakukan selama 12 hari. Selama 12 hari dimulai dari tanggal 2 bulan 12 sampai dengan 3 bulan 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya 1.5 alternatif, beberapa alternatif pilihan di mana salah satu akan direkomendasikan untuk membangun sistem manajemen proyek tugas akhir di Institut Teknologi Nel. Alternatif, sistem manajemen proyek tugas akhir online berbasis web. Aplikasi ini merupakan sistem yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. Aplikasi ini berbasis web yang dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Terdapat menu untuk pendaftaran, pengumuman, penjadwalan, upload file atau berkas yang ingin diupload, dan dosen dapat langsung menyimpan data yang diunggah mahasiswa tersebut. Untuk kemudian diperiksa, mahasiswa hanya membuka alamat web dari manajemen proyek tugas akhir. Selanjutnya, identify alternatif. Berikut ini penjelasan mengenai studi kelayakan berdasarkan dari alternatif yang tersedia. Yang pertama, ekonomi, tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pengembangan, organisasi mudah digunakan, teknis mudah dijalankan. Selanjutnya, yang pertama, mahasiswa salah mengisi formulir atau salah mengunggah formulir. Dampak tinggi, penyelesaian menyediakan fitur filter peringatan pada web yang dibuat. Selanjutnya, analisis of alternative, yaitu define feasibility. Yang pertama, berikut ini penjelasan mengenai studi kelayakan berdasarkan dari satu alternatif yang tersedia. Yang pertama, organisasi. Pengembangan aplikasi ini
memiliki hubungan dengan kelayakan suatu organisasi seperti hubungan dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir agar hasilnya semakin baik. Yang kedua, ekonomi. Pengembangan ini akan memberikan dampak perekonomian yang mana akan menyesuaikan dengan bahan seperti software untuk pengembangan aplikasi ini. Yang ketiga, teknis. Secara teknis diharapkan agar aplikasi manajemen tugas akhir ini dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan untuk tugas akhir. Dapat digunakan dosen maupun mahasiswa dengan baik. Yang selanjutnya, yang nomor 2, define total cost of ownership. Alternatif yang pertama itu ongoing cost, biaya 16 juta, biaya yang berkelanjutan dan apabila dibawa dalam proyek pengembangan manajemen aplikasi tugas akhir. Yang kedua, direct cost, biaya 30 juta, biaya yang di muka yang diperlukan untuk pembelian requirement untuk pengembangan proyek. Indirect cost, biaya 4 juta, biaya tidak langsung secara asuransi anggota tim dalam proyek. ROI-nya itu sekitar 0,75%, payback-nya 4 tahun. Alternatif yang kedua, ongoing-nya 20 juta, deskripsi biaya yang berkelanjutan dan apabila dibawa dalam proyek pengembangan manajemen aplikasi tugas akhir ini. Direct cost 35 juta, biaya di muka diperlukan untuk pembelian requirement untuk pengembangan proyek. Indirect cost 5 juta, biaya tidak langsung seperti asuransi anggota tim dalam proyek. Payback-nya itu 3,3 tahun, ROI-nya itu 0,7% atau 0,70 atau 70%. Selanjutnya, analyze alternatif yang sebelumnya 16.3. Keterangannya ini finansial ROI bobot 25%, organisasional project CT, eksternal bisa dilihat sendiri. Selanjutnya 1.6.4 purpose and analyze alternatif. Finansial ROI, organisasional project CT, eksternal bisa dilihat sendiri tabelnya. Selanjutnya purpose and support recommendation. Dengan analisis anggaran ini dihitung, disimpulkan bahwa alternatif yang baik untuk diterapkan di sistem informasi manajemen tugas akhir berbasis web untuk mahasiswa dan dosen ini direkomendasikan yang diusulkan untuk dukungannya alternatif dalam pengembangan proyek ini membantu pengerjaan proyek dari awal sampai akhir proyek ini. Yang kedua, project charter. Selanjutnya, project charter. Nama proyeknya ini pembangunan aplikasi manajemen tugas akhir, eksekutif sponsor, koordinator TA, departemen sponsor, IT Del. Project team, yang pertama Yosua Batubara sebagai project manager, Kristen Ambarita Bonar dan Daniel sebagai analis, Jamie Gilbert Jeremia Agung, Julie sebagai programmer, Nico dan Putri sebagai tester. Yang tiga, project description, aplikasi manajemen tugas akhir ini akan dikembangkan untuk digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder yang terlibat. Adanya aplikasi ini, mahasiswa akan dimudahkan mengerjakan tugas akhir, terutama untuk prodi sistem informasi. Begitu juga dosen yang terlibat akan mendapat kemudahan terhadap aplikasi ini. Yang keempat, measurable organizational value atau MOV. Strategi goalnya itu memiliki fitur yang berguna untuk kebutuhan TA dan mahasiswa akan dimudahkan untuk mengerjakan tugas akhir. Yang kedua, strategi inisiatif mengembangkan fitur sesuai tujuan. Project scope dan fungsi ditentukan dari suatu produk atau ruang lingkup pekerjaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Project
skop aplikasi manajemen tugas akhir untuk prodi SI yang akan dibangun adalah aplikasi yang digunakan mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, proyek ini berlaku di lingkungan kampus IT Del, khususnya prodi sistem informasi. Yang keenam, project schedule summary. Tabel di bawah ini merupakan jadwal proyek yang singkat. Awal proyeknya itu 30 Agustus sampai 3 Januari 2022. Selanjutnya, yang ketujuh, timeline of project fase. Timeline of project fase ini garis waktu atau fase proyek merupakan durasi dari tiap fase dalam proyek. Pertama, job desk, project management 10 hari, requirement gathering 20 hari, analysis and design 40 hari, site software development 12 hari, testing dan production 12 hari. Resource requirement. Pada pengembangan proyek ini juga pengembangan fitur yang aplikasi akan terdapat sumber daya yang dibutuhkan, yaitu research to be provided dan fasilitas. Yang 9, asumsi dan risk. Asumsinya proyek ini akan membangun web aplikasi manajemen tugas akhir. Yang kedua, proyek ini akan memenuhi keinginan dari stakeholder prodi sistem informasi IT Del. Risknya, proyek akan mengalami kegagalan apabila tidak ditangani oleh tim yang solid. Yang kedua, programmer dapat membutuhkan waktu untuk memahami kembali fitur yang akan dikembangkan. Yang ke-10, project administration. Yang pertama, communication plan. Pada proyek ini terdapat komunikasi yang akan dilakukan antar pemangku kepentingan dan juga tim pada proyek. Pada penyampaian proyek akan dilakukan komunikasi dan yang berbentuk formal dalam penyampaian ide atau gagasan ajuan untuk proyek. Scope management plan. Pada bagian ini akan dipastikan segala kegiatan pada proyek telah mencakup requirement yang telah ditentukan. Yang ketiga, quality management plan, melakukan peningkatan kualitas pada proyek dengan menerapkan perbaikan pada setiap kegiatan. Yang keempat, change management plan. Change management plan, apabila terdapat perubahan pada proyek, perubahan tersebut akan dipertimbangkan bagaimana alternatif yang dapat dijalankan apabila memungkinkan. Yang kelima, human resource plan, suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia untuk kebutuhan pengembangan proyek. Yang keenam, implementation and project closure plan. Yang ke-11, accept and approval. Seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, yang ketiga. Selanjutnya, project management plan. Yang pertama, scope statement, pembangunan sebuah aplikasi manajemen tugas akhir untuk sistem informasi IT Del. Aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder yang terlibat, mempermudahkan proses pengumpulan tugas akhir dari mahasiswa ke dosen. Yang A, product scope description. Project ini sebuah proyek pembangunan aplikasi manajemen tugas akhir yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Aplikasi yang akan dibangun adalah yang ramah terhadap pengguna. Selain itu, aplikasi ini menerapkan sistem yang mempermudah proses dokumentasi sehingga perekapan data dapat dilakukan secara otomatis. Yang B, project constraint, batasan proyek pembangunan website manajemen tugas akhir. Yang pertama, waktu pengerjaan proyek ini 14 minggu dari 30 Agustus. Yang kedua, anggaran dana pembuatan proyek ini 200 juta. Perubahan biaya, waktu pengerjaan, dan hal-hal berkaitan dibicarakan dengan pihak terkait. Proyek harus dibangun semaksimal mungkin. Yang C, product acceptance, kriteria penerimaan proyek ialah website berbasis learning management system. Yang D, product requirements and characteristic. Yang pertama, pengembangan website dengan learning management system. Yang kedua, konten yang terdapat di website dalam akademik.
Yang ketiga, website mampu dijalankan pada server dengan PHP yang dapat diakses oleh prodi sarjana sistem informasi IT Dell. Yang E, deliverables, dokumen yang diserahkan adalah dokumen project charter sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antar developer dengan stakeholder proyek. Yang kedua, dokumen analisis. Yang ketiga, dokumen manajemen plan. Keempat, laporan final. 5, berita acara. Yang keenam, produk akhir berupa aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Selanjutnya, organisasi proyek. Yang pertama itu ada proyek owner, selanjutnya project manager, programmer, sistem analis, dan tester. Organisasi yang digunakan pada manajemen tugas akhir adalah organisasi fungsional, di mana setiap sumber daya akan dikategorikan sesuai keahlian, akan tetapi tiap kategori tidak dapat berdiri sendiri. Pada jabatan teratas adalah yang disebutkan tadi, project owner, selanjutnya project manager, programmer, sistem analis, dan tester. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya work breakdown structure. Di sini terdapat 3 level. Yang pertama level 1 itu define project goal, di mana define project goal level 2-nya itu membuat proposal, yang kedua persetujuan proposal, yang ketiga pencarian anggota tim, yang keempat menentukan biaya proyek. Selanjutnya ada project plan. Project plan yaitu menentukan sumber daya, membentuk anggota tim, menentukan ruang lingkup, menentukan jadwal, dan terakhir ada menentukan kualitas. Yang ketiga ada execute project plan. Pada execute project plan level 2-nya itu yaitu desain aplikasi. Desain aplikasi mempunyai bagian-bagian. Yang pertama membuat desain mockup, login. Yang kedua membuat desain mockup dashboard, dan membuat desain mockup profil sampai mendokumentasikan seluruh mockup. Yang kedua ada programming. Programming yang pertama adalah programming back-end, programming front-end, dan mendokumentasikan seluruh programming. Yang ketiga ada testing. Testing itu yang pertama melakukan tes pada back-end, yang kedua melakukan tes pada front-end, dan setelah itu memberikan catatan perbaikan. Selanjutnya ada mendokumentasikan seluruh testing. Yang selanjutnya ada inisiasi program, tes klien, sama maintenance. Yang keempat ada close project. Close project mempunyai bagian yaitu membuat laporan proyek akhir dan melakukan presentasi terhadap klien. Selanjutnya evaluasi proyek. Yang pertama melakukan ulasan poin mortem, yang kedua lesson learned and best practice document. Selanjutnya ada penjadwalan proyek. Diasumsikan bekerja pada hari Senin sampai Jumat pada waktu pukul 8 sampai pukul 5 sore. Yang pertama ada inisiasi pembuatan proyek, tipenya wajib dan dilakukan oleh project manager selama 3 hari. Selanjutnya ada persetujuan proposal wajib, waktunya 3 hari oleh project manager. Sama dengan pencarian anggota tim, menentukan biaya proyek, sifatnya wajib, waktunya 2 hari, dilakukan project manager. Selanjutnya planning dilakukan selama 20 hari. Yang bagiannya itu menentukan sumber daya, membentukkan anggota tim, menentukan ruang lingkup, menentukan jadwal, menentukan kualitas, dan semua sifatnya wajib. Selanjutnya ada eksekusi. Eksekusi terbagi menjadi dilaksanakan 40 hari dan terbagi menjadi banyak bagian. Yang pertama desain aplikasi, yang kedua itu ada programming, yang ketiga ada testing, dan yang keempat ada inisiasi program, dan training, dan yang terakhir ada training klien. Ini semua dilakukan 40 hari dan sifatnya wajib dilakukan oleh programmer dan tester. Selanjutnya ada controlling and monitoring project. Yang pertama membuat project meeting, yang kedua project documentation, sifatnya wajib dilakukan oleh project manager dan waktunya adalah 12 hari. Selanjutnya ada closing.
closing dapat kita lihat waktunya 12 hari dan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menyusun dokumen laporan akhir dan menyerahkan hasil pembangunan web. Selanjutnya ada pengelolaan artefak. Pengelolaan artefak yaitu dari perencanaan penjadwalan sampai milestone jadwal proyek. Ini durasinya 20 hari. Selanjutnya ada project cost. Project cost mengelola biaya yang akan digunakan, maka diperlukan manajemen proyek yang jelas sehingga proyek dapat berjalan baik dan transparan. Di sini dapat dilihat beberapa item yang diperlukan. Yang pertama project manager, analis, programmer, tester, dan lisensi software. Di sini gaji per hari 400.000 selama 54 hari dan total 21.600.000. Maka total keseluruhan biaya yang dibutuhkan yaitu 126.850.000. Selanjutnya ada cost management. Di sini ada WBS item. Yang pertama project management, yang kedua planning, yang ketiga analisis, yang keempat desain, yang kelima implementation, yang keenam testing, dan yang terakhir deployment. Pada cost management total yaitu 155.600.000. Mohon maaf sebelumnya kami akan menunjukkan hasil dari project Libre kami. Hasil dari project Libre kami sebelum melanjutkan. Berikut adalah hasil dari project Libre kami yang dimana 70 hari. Selanjutnya seperti yang lihat diagram di sini, kami membuat sampai evaluasi project. Selanjutnya kami bisa terlihat WBS dari project Libre kami. Terima kasih Saudara Jaime. Akan dilanjutkan presentasikan oleh teman saya Gilbert. Terima kasih. Sebentar. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Pada yang selanjutnya ada project communication plan. Project communication plan punya 4 stakeholder. Yang pertama project manager, sistem analis, programmer, dan tester. Ini dokumen name-nya itu monthly status report, software implementation plan, and weekly status report. Dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya ada risk management. Risk management yang pertama itu penggunaan biaya yang tidak sesuai estimasi. Di sini probability-nya adalah 3, impact-nya 8, 20, maka skornya menjadi 24. Solusinya yaitu memonitoring pengguna anggaran proyek secara transparan. Untuk risk management dapat kita lihat pada tabel. Yang kedua yaitu munculnya konflik antar pekerja. Yang ketiga munculnya pekerjaan yang tidak sesuai estimasi. Selanjutnya ada pekerjaan yang ingin membatalkan kontrak saat proyek masih berlangsung. Selanjutnya ada terjadi kerusakan pada hardware atau software yang digunakan. Selanjutnya ada risk ranking. Risk ranking di ranking sesuai dengan skor yang tadi. Yang pertama itu yang paling besar kemungkinannya itu
penggunaan biaya estimasi yang tidak sesuai, sampai kurangnya resource yang tidak tersedia. Selanjutnya, responsible, accountable, consulted, and informed atau RACI. Dapat kita lihat pada tabel, keterangannya itu R sama dengan responsibility, A yaitu accountable, C itu consultation, dan I itu inform. Mungkin demikian yang dapat kami jelaskan. Akan saya kembalikan kepada Joshua. Baik, terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau perilaku yang telah kami perbuat, kiranya dimaafkan. Di atas dari segalanya, kami ucapkan terima kasih.